Sekelompok pejabat pemberontak, Yang Mulia memberi Anda. Anda bisa menerimanya. Jika Anda tidak memberikannya kepada Anda, siapa yang berani merebutnya? Van Star merasa bahwa kata-katanya terlalu agung. Terutama banyak pembangkit tenaga listrik di pengadilan surgawi, yang ditemani oleh semangat juang yang tinggi. Langsung lebih tinggi dari pencuri balik Kaisar Ke. Lupakan, apakah Yang Mulia membunuh lebih banyak, atau pencuri membunuh lebih banyak? Mendengar ini, orang kepercayaan saya tidak tahu apa yang dimaksud Van Star, dan segera tersenyum. Apakah itu penting? Yang Mulia sangat kuat. Bagaimana sekelompok anti pencuri bisa dibandingkan? Van Star tampaknya sangat puas. Dalam pertempuran ini, pengadilan surgawi akhirnya diperjuangkan, dan pengadilan iblis kuno dalam masalah. Bukankah itu bergantung pada pengadilan surgawi untuk maju? Anti pencuri klan Kaisar Ke adalah kentut. Di masa depan, siapa yang berani mengatakan bahwa dia lebih rendah dari pencuri ini? Namun, ketika Putri Wenxing mendengar kata-kata tersebut, dia menolaknya. Pengadilan surga tidak benar, kasar dan brutal. Kami hanya mengikuti kehendak Tuhan dan berjalan menuju langit. Wajah Van Star merosot, dan bawahannya langsung berteriak dengan marah. Lawan pencuri dengan berani. Kamu sudah bosan hidup, kan? Melihat klan Kaisar Ke yang sedang berdebat dengan pengadilan surgawi, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Van Wansing ingin menjadi bergengsi. Tentu saja tidak ada masalah. Qin Yichen bahkan lebih senang merasa kewalahan. Lagi pula, jika Van Star berpikir ini adalah kesempatan besar untuk menggunakan keagungan surgawinya, bagaimana orang ini benar-benar berusaha untuk membunuh musuh klan Heze? Poin kuncinya adalah Van Star masih tidak bisa merasakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, dengan identitas dan posisi Feng Tianxing dan bahkan klan Kaisar Ke, dia hanya merasa kasihan atas kehancuran klan Heze. Tetapi itu belum sampai pada titik di mana dia keluar. Qin Yichen diam-diam terkekeh. Jika bukan karena Van Wansing yang ingin meningkatkan kekuatan surgawinya kali ini, musuh-musuh yang memiliki permusuhan dengan klan Heze benar-benar tidak akan dapat menghentikannya. Hal yang paling penting adalah bahwa setelah pertarungan ini, Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Seperti yang dia katakan, dia dan pengadilan iblis kuno dan pasukan lainnya telah lama memiliki keluhan yang mendalam. Dan kali ini, pengadilan iblis kuno akan mengambil Gunung Suci. Hancurkan, pihak lain tidak akan melakukannya. Dia telah berubah sedikit. Tapi Van Star berbeda. Awalnya, Jin Wuhao-Huang mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Feng Tianxing. Tetapi ketika dia pergi, dia berkata dengan kejam, jelas, lain kali aku melihat Van Star, aku tidak akan memiliki wajah yang baik. Van Star menatap Feng Tianxing yang diam dan bahkan tidak tertarik untuk berdebat dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, dia selalu merasa seperti diadu oleh pencuri ini lagi. Van Wansing menggelengkan kepalanya, merasa bahwa ini semua adalah ilusinya sendiri. Dia memenangkan pertempuran ini dan memukul mundur istana iblis kuno dan kaisar yang tidak menghormati istana surgawi. Di mana dia diadu? Oleh karena itu, setelah penyesuaian nafas Van Star, dia tiba-tiba mengangkat senyuman yang sepertinya adalah orang yang lebih unggul. Pertempuran ini, Anda Ai King juga berkontribusi dalam pertempuran ini, dan Yang Mulia memimpin kekuatan langit. Dan inilah cara untuk menunjukkan kesombongan kaisar kami. Suku Changman diam-diam difitnah. Kami balas dendam suku Heze. Apa hubungannya dengan Anda? Melihat suasananya agak dingin, Van Star menggerakkan mulutnya, lalu menatap Feng Tianxing dengan sengit. Tiba-tiba matanya mengalir dan jatuh pada Qin Yichen. Orang Dao ini memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Pertempuran ini meningkatkan kekuatan surga kaisar kita. Tidak buruk, tidak buruk. Van Wansing dengan sengaja mengatakan bahwa surga adalah surga kaisar, yang sepertinya menempati kebenaran. Feng Tianxing tiba-tiba tertawa dan berkata, ayah adalah tukang reparasi pedang, dan Feng juga tukang reparasi pedang. Lebih baik bagi seorang Taois mengikuti Feng. Kamu dan saya memiliki kedua pedang. Bersama-sama, kita pasti akan membiarkan dunia ini menyaksikan siapa dunia ini. Qin Yichen mendengar kata-kata itu dan tersenyum tidak rendah hati atau sombong. Teknik pedang Jenderal Feng, Nim telah dikagumi sejak lama. Saya melihatnya hari ini dan itu benar-benar luar biasa. Yao Tian memutar matanya saat dia mendengarkan. Apa gunanya berbicara dengan diri sendiri? Dan apa yang terjadi dengan Nimu? Jangan terlalu banyak terlibat dalam drama, nak. Begitu komentar ini keluar, Van Star menjadi marah. Apa jalan keluar dengan anti pencuri ini? Hari berangin. Kamu tidak perlu menggali, karena cepat atau lambat kamu akan mati di sini. Cepat atau lambat klan Kaisar Ke akan dihancurkan dengan tanah. Meskipun Qin Yichen tidak mengerahkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini, kekuatan tirani pedang masih menarik banyak perhatian. Dan bagaimana Van Star membiarkan bakat seperti itu direnggut oleh Kaisar Ke? Aku adalah Kaisar Ortodoks, Kaisar Brahma Wansing. Jika seorang Taois mengikutiku, maka tidak perlu dikatakan bahwa jika seorang Taois tidak memiliki pisau yang bagus,
Aku akan melatih pisau pencuri itu untukmu dan membiarkannya menjadi senjatamu. Saat berbicara, Fan Star bahkan lebih dingin membanting ke arah angin dan langit. Dan Qin Yichen setelah ragu-ragu sejenak, dengan halus berkata, Yang Mulia, Ningmu hanyalah orang yang tidak dikenal. Yang Mulia adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Ningmu masih belum tinggi. Dimulai. Sudut mulut Fan Star bergerak sedikit. Ada apa? Yang Mulia membuka mulut untuk menariknya secara pribadi. Apakah Anda malu membuat perbedaan? Dan Anda mengaku terlalu berlebihan, bukan? Di mana nama keluarga Ni dan ayah? Fan Star diam-diam berkata, bukankah anak ini memanfaatkannya? Anda harus memikirkannya. Jika Anda kehilangan kesempatan ini, akan sulit bagi Yang Mulia untuk mengagumi Anda. Untuk sesaat, Qin Yichen benar-benar tergerak untuk berlindung di surga. Tubuh bawahannya memegang puluhan ribu pasukan di tangan klan Kaisar Ke. Sementara tubuh yang diperoleh berada di istana surgawi untuk bertemu di luar. Dan itu menarik untuk dipikirkan. Tapi Qin Yichen masih menolak dengan sopan. Tidak mungkin. Siapa yang membuat dirinya terlalu baik? Tubuh bawahan dapat disukai oleh Kaisar Ke. Dan dia diberi wewenang untuk memimpin pasukan Wen Tianguan. Ketika tubuh yang diperoleh mencapai istana surgawi, itu pasti akan luar biasa. Dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum ia menjadi menteri penting dari istana surgawi. Bukan tidak mungkin menjadi raja surga. Dengan kepercayaan seperti itu, dengan Kaisar setiap hari, dengan mata kejam dari Kaisar, mengungkapkan hal-hal pasti. Hei, terkadang terlalu bagus, tapi karena terlalu banyak pilihan. Jika Fan Star mengetahui pikiran Qin Yichen, dia takut dia bisa memuntahkan darah di tempat. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa orang yang dia rekrut secara pribadi adalah orang yang sama yang mengarahkan senjata kekaisaran ke tenggorokannya di panggung kekuasaan. Melihat bahwa Qin Yichen menolak bahkan ranting zaitun yang dilempar ke langit, orang kepercayaan di samping Fan Wanxing berbisik. Yang Mulia, orang ini memiliki teknik pedang yang tajam dan basis kultivasi Tao. Meskipun mereka bercampur di 3000 alam sebelumnya, teman mereka tampaknya hanya beberapa orang. Tetapi dengan kondisi 3000 alam, sulit untuk mengembangkan ini. Kekuatan semacam ini ada. Wei Chen memperkirakan bahwa mereka sebenarnya memiliki dukungan di belakang mereka. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak ingin mengatakan apa-apa. Implikasinya adalah untuk memberitahu Fan Star bahwa orang-orang telah lama mendukung. Bagaimana mereka bisa membelot kepada Yang Mulia. Nah, setelah Anda memikirkannya, Anda bisa datang ke pengadilan surgawi dan bergabung dengan saya. Pada saat itu, Anda akan mengikuti Yang Mulia untuk memperbaiki keadaan dan membunuh para pemberontak. Fan Star yang membosankan sedikit tertekan, dan ingin menginjak angin. Tetapi menemukan bahwa yang terakhir tidak peduli sama sekali. Dan bahkan senyum jelek yang terakhir di matanya sepertinya telah mengadu dia sekali. Sulit untuk bertemu dengan beberapa pembangkit tenaga listrik yang baik, merekrut bakat secara pribadi. Tetapi mereka ditolak. Bayangkan suasana hati Fan Star. Tapi segera, mata Fan Star berbinar, dan dia memukul mundur istana iblis kuno lalu. Di Shanghai ini, siapa lagi yang bisa merampoknya?